Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini kita akan membahas tentang managing needs atau memanage kebutuhan di keluarga. Jadi, pada prinsipnya dalam berkonsumsi atau dalam mengelola pengeluaran tadi itu, dalam berkonsumsi harus ada dua hal. Prinsip utama yang pertama, kita mengkonsumsi hal yang halal, baik barang maupun jasa. Kemudian yang kedua adalah terpenuhinya tujuan maqasid syariah. Maqasid syariah ada 5. Dalam hal ini, turunan dari maqasid syariah di dalam konsumsi, yang pertama yaitu dengan menghindari kemubaziran. Tidak mubazir, karena mubazir adalah saudaranya syaitan. Kemudian yang kedua adalah membatasi sesuatu yang berlebih-lebihan. Kemudian yang ketiga adalah memupuk sifat qanaah, gitu. Jadi dia tidak berlebih-lebihan. Kemudian di dalam mengelola managing needs tadi itu ada 5 hal. Yang pertama, bagaimana kita mengelola alokasi pengeluaran. Yang kedua adalah menunaikan kewajiban zakat. Yang ketiga, belanja kebutuhan pokok. Yang keempat adalah alokasi dana pendidikan. Dan yang kelima adalah bagaimana persiapan wasiat, hibah, dan mawaris. Di sini dalam alokasi pengeluaran, yang pertama itu biasakan kita membayar kewajiban hutang dulu. Jadi hutang merupakan kewajiban yang harus ditempatkan sebagai prioritas pertama ketika menerima gaji atau pendapatan. Jadi kalau misalnya sudah menerima gaji dan pendapatan, pastikan untuk membayar hutang dulu. Jadi besaran angsuran pembayaran hutang itu sebaiknya 15-20% dan tidak lebih dari 30%. Misalnya di sini pendapatannya itu 10 juta. Kemudian cicilannya 20% dari pendapatan. Jadi 10 juta dikurang 2 juta sehingga uangnya, pendapatannya sisanya 8 juta. Kemudian yang kedua, setelah kita membayar kewajiban, kita keluarkan zakat. Jadi zakat merupakan kewajiban yang harus direncanakan pembayarannya. Wajib zakat atas pendapatan sampai nisabnya tadi itu 85 gram emas dalam 1 tahun, yaitu sejumlah 2,5%. Kemudian di dalam alokasi pengeluaran sini yaitu adanya kebutuhan pokok keluarga, di mana sebaiknya dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarga di dalam bulanannya itu tidak melebihi dari 50% seluruh take home pay. Jadi kan kalau misalnya ini 8 juta, jadi tidak lebih dari 4 juta sebaiknya. Selanjutnya di sini ada pembiaya pendidikan. Jadi kalau pengaturan biaya pendidikan anak bulanan rutin itu sangat penting. Jadi bisa dialokasikan. Acuan bakunya itu tidak tergantung dari di mana sekolahnya dan lokasinya. Jadi sebagaimana kalau misalnya di sini juga tabungan dana pendidikan. Bagaimana kita membuat pilihan tabungan dana pendidikan sebagai pilihan yang paling bijaksana dan ringan untuk menyiapkan tabungan dana pendidikan anak sejak mereka masih kecil. Jadi, pastikan kalau misalnya anaknya masih kecil atau menabungnya itu dana pendidikannya tadi itu dari kecil. Misalnya dari lahir gitu. Jadi sudah disiapkan dana pendidikan anaknya berapa per bulannya gitu. Kemudian di sini ada dana emergency atau dana darurat. Dana darurat sebaiknya bisa mengcover kebutuhan selama 3-6 bulan. Kemudian, tabungan dana darurat sebaiknya tidak hanya dari gaji. Bisa jadi dari bonus tahunan, THR, gaji 13, atau sumber lainnya. Jadi, kalau misalnya mau aman, kita harus punya dana darurat. Dana darurat di sini, kalau misalnya dia masih single, dia minimal dia itu harus ada dana darurat sebanyak 3 kali pengeluaran per bulan. Kemudian kalau sudah berkeluarga, belum mempunyai anak, 6 bulan pengeluaran. Kemudian kalau sudah mempunyai anak 1, 9 bulan pengeluaran per bulan. Dan selanjutnya gitu. Kemudian di sini ada dana tabungan pensiun. Jadi dana pensiun dibutuhkan bagi setiap orang. Sekurang-kurangnya kita harus memiliki pendapatan per bulan yang jumlahnya 75% dari nilai pendapatan sekarang. Jadi dana pensiun tadi itu bisa kita tabung dengan
tabungan berjangka ataukah tabungan di saham dan lain sebagainya. Karena dana pensiun ini lama masih dipakainya kalau kita masih produktif. Kemudian dana pensiun ini juga bisa ditabung tadi dengan menggunakan lembaga keuangan gitu. Jadi biasanya ada lembaga keuangan atau bank yang ataukah BPJS Ketenagakerjaan yang menyediakan produk untuk dana pensiun. Selanjutnya, dalam menunaikan kewajiban zakat, yang pertama di sini, kewajiban zakat tersebut kita ketahui bahwasanya di dalam Al-Quran disampaikan secara khusus sebanyak 82 kali dan 32 kali disebutkan secara paralel dengan perintah mengerjakan sholat seperti pada surat Al-Baqarah, surat At-Taubah, dan surat Ar-Rum gitu. Kemudian di sini ada dua jenis zakat gitu. Yang pertama adalah zakat fitrah, di mana zakat fitrah sendiri dikeluarkan pada masa bulan Ramadan 1 tahun sekali dari awal Ramadan sampai sebelum Idul Fitri. Kemudian kalau zakat harta yaitu zakat dari harta yang kita dapatkan. Jadi zakat harta yang wajib dizakatkan apa saja? Di sini ada zakat mal. Zakat mal sendiri di sini harta yang kita punyai gitu. Jadi kalau misalnya kita punya harta, wajib zakatnya dikeluarkan. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya kita punya perhiasan, kita punya tanah, atau kita punya obligasi surat-surat berharga. Jadi kalau misalnya sudah kita dapat atau kita miliki selama 1 tahun haulnya, kemudian sudah mencapai nisab 85 gram emas, maka harta tadi itu wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Kemudian yang kedua ada zakat atas penghasilan bisnis. Jadi kalau misalnya kita sudah juga punya bisnis, pengusaha dan lain sebagainya juga kita wajib zakat 2,5%. Jadi ngitungnya bagaimana? Jadi menghitungnya itu yang paling mudah yaitu dengan metode modal kerja. Yaitu aktiva lancar dikurang kewajiban lancar. Jadi seluruh aset lancar dikurangi dengan hutang-hutang lancarnya. Kemudian hasilnya berapa? Hasilnya setelah dihasilkan nanti itu baru dikalikan 2,5%. Kemudian ada zakat hewan ternak. Zakat hewan ternak ini sudah lama kita ketahui. Misalnya kita punya ternak kerbau, ternak kambing, ternak sapi, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya kita sudah misalnya nisab dari seekor sapi tadi itu kalau sudah 30 ekor, maka yang diwajib dizakatkan itu 1 ekor anak sapi. Kemudian kalau 40 ekor sapi, 1 ekor sapi dewasa. Kalau 60 sapi, maka yang wajib dizakatkan yaitu 2 ekor anak sapi dan seterusnya. Sedangkan kalau misalnya dia nisab dari kambing, kalau kita mempunyai kambing ada 40 ekor sampai 79 ekor, maka kita wajib mengeluarkan zakat seekor kambing. Jadi nisabnya tadi itu 40 ekor. Sedangkan kalau misalnya nisab untuk sapi itu kalau sudah mempunyai 30 ekor baru wajib zakat gitu. Selanjutnya di sini ada zakat hasil pertanian. Jadi berarti kalau hasil pertanian itu kan banyak, misalnya kayak tumbuh-tumbuhan yang bernilai, misalnya kayak padi, gandum, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Jadi bagaimana mengeluarkan hasil pertanian ini? Jadi kalau misalnya sekali panen tadi itu sudah setara dengan 653 kilo, misalnya padi tadi itu kita panen hasil panennya melebihi dari 653 kilo, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi tergantung zakatnya tadi itu, misalnya padi ini apakah padinya pengairannya tadi itu airnya itu dari hujan, dari mata air atau dari sungai, ataukah kita memang disiram menggunakan irigasi. Kalau misalnya dia airnya dari air hujan, maka zakatnya tadi itu 10%. Sedangkan kalau misalnya kita panen padinya tadi itu sawahnya diairi dengan irigasi, maka dia itu cuma 5%
zakatnya gitu, karena dengan irigasi tadi itu membutuhkan biaya tambahan. Selanjutnya yang kelima ada zakat profesi atau zakat pendapatan. Jadi kalau zakat pendapatan tadi, profesi atau pendapatan tadi ini merupakan zakat yang kontemporer karena dikiaskan dengan nilai emas dan perak. Jadi kalau misalnya kita tadi itu sudah bekerja, kemudian dalam bekerja itu dalam 1 tahun itu mempunyai penghasilan bersih, harta bersihnya itu senilai 85 gram emas, maka sudah wajib zakat gitu. Wajib zakatnya 2,5%. Jadi kalaupun misalnya sudah mempunyai gaji bulanan, pastikan berapa kalau misalnya 2,5% dari gaji bulanannya. Jadi bisa langsung dikeluarkan per bulannya. Jadi tidak mesti per tahun. Misalnya kalau karyawan yang pendapatannya tetap, jadi dikalikan saja per bulannya itu dikali 2,5%. Selanjutnya, di sini ada bagaimana sih tips belanja kebutuhan pokok. Jadi kalau misalnya dalam pengeluaran keluarga tadi itu juga kita butuh untuk memenuhi kebutuhan pokok. Jadi bagaimana tipsnya? Jadi salah satunya kita adalah mengatur perbelanjaan rutin bulannya itu dengan memasukkan uang belanja ke dalam amplop-amplop terpisah sesuai anggaran yang telah disusun. Jadi kalau misalnya kita kan sudah belajar tentang bagaimana sih mengelola keuangan keluarga. Jadi misalnya untuk listrik berapa, untuk belanja mingguan, belanja bulanan, dan lain sebagainya itu dipisah-pisahkan gitu. Jadi ada yang pakai amplop, kalau orang-orang yang dahulu itu pakainya amplop, sedangkan sekarang sudah ada namanya dompet organizer. Jadi bisa diletakkan di dompet-dompet yang seperti album. Jadi uang-uang tadi sesuai kebutuhan, sesuai anggaran sudah dibuat, diletakkan di dalam dompet sehingga tidak ada campur-campur gitu. Kemudian di sini ada alokasi dana pendidikan. Jadi alokasi dana pendidikan di sini merupakan hal yang harus kita perhatikan karena pendidikan itu harus diperlakukan sebagai basic needs atau sebagai kebutuhan pokok dan investasi jangka panjang, bukan biaya, karena pendidikan anak itu sangat dibutuhkan atau merupakan hal yang wajib gitu. Jadi misalnya ada sebuah keluarga yang anaknya 2, jadi biasanya alokasi dana pendidikan ini sebuah keluarga tadi itu mengalokasikannya setelah sandang dan pangan gitu, atau setelah kebutuhan pokok makan dan tempat tinggal, biasanya untuk dana pendidikan gitu. Jadi dia untuk biar SPP-nya berapa gitu. Jadi kita harus mengetahui dengan pasti komponen dan total pengeluaran untuk sekolahnya. Misalnya uang pangkalnya berapa kalau misalnya baru masuk SD atau SMP, SMA dan lain sebagainya. Kemudian SPP per bulannya berapa, transportasinya untuk sekolahnya berapa, misalnya harus antar jemput, naik becak, dan lain sebagainya. Kemudian uang bukunya dan adakah ekstrakurikulernya selain masuk di sekolah pagi misalnya. Kemudian pendidikan sebenarnya bukan hanya di sekolah, melainkan yang paling penting adalah di rumah, sehingga orang tua juga harus tetap mengajarkan anaknya bagaimana mendidik anaknya di dalam rumah. Kemudian di sini ada wasiat dan warisan. Jadi sebenarnya apa sih beda dari wasiat dan warisan? Sebenarnya wasiat dan warisan itu adalah sebuah komponen yang pengeluarannya itu sekali seumur hidup, yang harus disiapkan jauh-jauh hari sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya kalau wasiat ini maksimal dia itu 1/3 dari total harta warisan. Dan hukum waris sendiri diatur dalam surat An-Nisa ayat 11 sampai ayat 12. Jadi di sini kita bisa lihat sendiri perbedaan dari wasiat, hibah, dan waris. Di sini dari waktunya, kalau wasiat setelah wafat dilakukannya, namun ditetapkan berapa wasiatnya tadi itu sebelum wafat si ahli waris. Sebelum wafat si
yang mewariskan si jenazahnya gitu. Kemudian kalau hibah itu sebelum wafat. Jadi bisa jadi kalau misalnya sebuah keluarga anaknya sudah menikah ataukah belum menikah, diberikan hibah, diberikan hadiah misalnya seperti mobil, rumah, atau dia diberikan tanah, kebun dan lain sebagainya, itu namanya hibah. Kemudian kalau misalnya waris, waktunya itu setelah wafat. Perbedaan yang kedua yaitu adanya pelaksanaannya. Pelaksanaannya kapan? Kalau misalnya wasiat, yaitu yang melaksanakan pelaksananya itu adalah si ahli waris. Namun di sini kewajibannya itu sebelum faraid. Jadi dikeluarkan dulu wasiat tadi itu sebelum dikeluarkan warisnya tadi itu. Kemudian hibah, kalau hibah itu pemilik harta. Misalnya tadi kan dilakukan sebelum wafat. Sebelum wafat yang pemilik hartanya yang memberikan. Kemudian sedangkan kalau waris, yang melaksanakan itu ahli warisnya. Misalnya orang tuanya meninggal, jadi anak-anaknya tadi itu yang melaksanakannya. Kemudian penerimanya di sini, perbedaannya kalau wasiat itu bukan ahli waris, biasanya bisa anak angkat dan lain sebagainya. Kemudian kalau hibah bisa ahli waris dan bisa juga bukan ahli waris. Jadi hibah terserah, misalkan dia sebelum wafat nih, misalnya orang tuanya kaya, bisa saja dia memberikan kepada sepupunya kah dan lain sebagainya. Kemudian kalau waris dia diberikan hanya untuk ahli waris saja penerimanya. Sedangkan di sini kalau hukum wasiat itu sunnah, hibah juga sunnah. Sedangkan kalau waris adalah hukumnya wajib. Kemudian kalau perhitungannya bagaimana? Kalau wasiat tadi kan sudah kita ketahui bahwasanya wasiat maksimal 1/3 dari total harta warisan. Sedangkan kalau hibah tidak diatur berapa mau dikasih, karena pemilik harta tadi itu masih hidup. Selanjutnya kalau misalnya waris sesuai dengan faraid, misalnya anak laki-laki 1/2 atau asobah gitu. Jadi sesuai dengan faraid. Jadi bagaimana sih tahapan-tahapan dari waris? Yang pertama, di sini kita harus identifikasi dulu harta dari si mayit atau harta warisannya tadi. Apakah dia mempunyai harta milik orang lain, jadi harus dipisahkan dulu, harta gono gini harus dipisahkan dulu. Apakah ada harta titipan dan sebagainya. Jadi kalau misalnya identifikasi atau waris, contohnya misalnya kalau ada harta gono gini, harta yang didapatkan setelah menikah dari si mayit tadi itu, misalnya antara suami dan istri tadi mendapatkan harta tersebut setelah menikah, berarti harta bersama atau harta gono gini, maka harta tersebut harus dibagi 2 dulu. Sebelum nanti misalnya yang meninggal ini 1 orang, jadi harus dibagi 2 dulu, baru nanti sisanya dilanjutkan gitu. Kemudian yang kedua tadi ini harus dilunasi dulu biaya pengurusan jenazahnya. Jadi kan biasanya pengurusan jenazah itu membutuhkan biaya-biaya. Kemudian yang ketiga adalah pelunasan hutang piutang. Jadi hutang piutang di sini itu harus kita ketahui apakah si mayit mempunyai hutang pribadi maupun bisnis maupun perdagangan dan lain sebagainya. Jadi setelah hutang piutang tadi ini dilunasi, maka selanjutnya adalah pelaksanaan dari wasiat. Kalau misalnya dia punya wasiat, si mayit tadi punya wasiat, jadi sesuai dengan surat wasiatnya tadi itu yang sah, kemudian baru dilaksanakan wasiatnya. Selanjutnya setelah itu baru pembagian warisan. Kalau pembagian warisan tadi ini sesuai dengan ilmu faraid gitu. Kalau perempuan misalnya 2/3 dan lain sebagainya. Jadi demikian. Oke, sekian untuk kali ini, semoga dimengerti. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.